Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Berkhusus kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqomahan, bisa kembali duduk berkumpul di majlis di rumah. InsyaAllah senantiasa diturunkan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kemudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bikum bi'ulumi fid dharain ila anqal. Al-majlis ats-tsamin 'ashar fi dhamm al-hasad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Bab selanjutnya yaitu bab ke-18 dengan judul Fi Dhammil Hasad. Bab yang menjelaskan tentang tercelanya atau buruknya sifat hasad. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27 tentang cerita putra Nabi Allah Adam alaihi salam. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Allah nyatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq, dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam alaihi salam. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, fatuqbila min ahadihima, kurban yang mereka sembahkan, yang mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah itu hanya satu. Dua-duanya berkurban, tapi yang diterima oleh Allah hanya satu. Fatuqbila min ahadihima, maka diterima oleh Allah dari salah satu
kedua putra Nabi Adam. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya. Ibadah kurban yang diterima oleh Allah adalah dari putra Nabi Adam yang bernama Habil. Habil. Ibadah kurban yang ditolak oleh Allah adalah ibadah kurban dari Qabil. Qala la'aqtulannak, maka Qabil ketika melihat ibadah kurbannya tidak diterima oleh Allah, maka ia mengancam saudaranya. Qala la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kata Qabil, aku akan membunuhmu. Qala, maka Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Habil dan Qabil merupakan putra Nabi Allah Adam alaihi salam. Qabil disebutkan oleh ulama bahwasanya tempat mereka di kandungan Siti Hawa. Qabil dan kembarannya yang bernama Iqlimah atau Aqlimah. Qabil ini mempunyai kembaran. Jadi istri Nabi Allah Adam itu melahirkan sebanyak 20 kali. Tiap kali melahirkan, lahirnya itu kembar. Ya. Jadi melahirkan Siti Hawa itu sebanyak 20 kali. Tiap melahirkan sepasang. Ya. Jadi jumlahnya 40. Ulama menyebutkan bahwasanya Qabil dan Iqlimah ini dikandung oleh Siti Hawa ketika Nabi Allah Adam dan Siti Hawa masih berada di dalam surga. Adapun Habil dan Labuda, kalau Habil pasangannya Labuda, kembarannya, ya, dikandung itu ketika Adam dan Siti Hawa telah berada di bumi. Ya, bedanya di situ. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan putra-putrinya, ya, secara silang. Ya, secara silang. Habil kembarannya itu Labuda. Qabil kembarannya Iqlimah. Ya. Jadi Habil kembarannya bernama Labuda. Qabil kembarannya bernama Iqlimah. Nah, Iqlimah ini lebih cantik daripada Labuda. Ya. Allah perintahkan agar mereka ini dikawinkan secara silang. Qabil menikah dengan Labuda. Labuda ini kembaran si Habil. Habil diperintahkan menikah dengan Iqlimah. Iqlimah ini kembaran si Qabil. Qabil tidak terima. Ya.
Ya dia tidak terima karena jodohnya tadi ya, kurang sip lah. Ya, kurang sip, dia nggak mau. Dia maunya dengan iklimah tadi. Itu saudara kandungku, saudari kembarku. Ya, dia tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Nabi Allah Adam alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih binatang, menyembelih kurban. Nah, nanti siapa di antara kalian yang diterima kurbannya? Nah, jadi dibawa di suatu tempat. Nah, nanti ada api dari langit. Jadi kayak disambar gitu. Ternyata yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kurban milik Habil. Ya. Si Qabil ini tambah jengkel gitu. Ya. Sudah dapat bini yang gak ada cantik, kurbannya tidak diterima. Akhirnya karena hasutan iblis, Qabil tadi berencana, bertekad kuat untuk membunuh saudaranya. Qala ta'aqtulanna. Qabil berkata, aku akan membunuhmu. Tapi di situ Qabil ini sempat bingung cara membunuhnya itu kayak apa. Karena mereka ini kan manusia pertama. Ya mungkin belum ada parang apa segala macam, apalagi celurit, belum ada pemantau nggak ada, belum ada. Ya. Jadi ketika Qabil ini kebingungan bagaimana cara membunuh si Habil ini, akhirnya iblis yang ngasih cara, yang ngasih tahu. Iblis ini menjelma, menyamar jadi manusia. Apa dikasih tahunya cara membunuh tadi. Jadi ada satu ekor burung, ya, satu ekor burung. Si iblis ngambil, kalau tidak salah, iblis tadi ngambil batu. Nah, dianggapnya di badan burung tadi. Nah, burung tadi dilapangkan, burung tadi dilapangkan. Kemudian diambil batu oleh iblis tadi, ambil batu, nah diangkat di badan burung tadi. Ambil batu satu lagi, langsung dipukulnya ke burung tadi. Nah dari situlah si Qabil ini memahami cara untuk membunuh. Nah itu. Jadi timbulnya permasalahan antara Qabil dengan saudaranya yang bernama Habil itu karena sifat irinya. Sifat iri yang ada pada diri Qabil ini membuat dirinya dicela, membuat dirinya sengsara. Bahkan ia merasa menyesal ketika membunuh saudaranya. Akhirnya ketika membunuh bingung lagi dia cara menghilangkan jejak ini kayak apa. Ya, dalam riwayat itu disebut Qabil itu menggendong saudaranya ini selama 1 tahun, menghilang, bingung cara menghilangkan jejak dari kayak apa. Akhirnya yang memberitahukan Allah utus, Allah berikan pelajaran untuk si Qabil. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardh. Allah memberikan pengetahuan kepada si Qabil ini melalui perantara 2 ekor burung. 2 ekor burung berkelahi, yang satu mati. Akhirnya si burung yang menang tadi dilihat oleh Qabil kayak menggali yang ngais-ngais kayak gali lubang. Sudah selesai, yang mati tadi didorongnya, masuknya tutupnya lagi.
Ya, itu lebih cerdaslah dulu. Qabil disebutkan bahwasanya merupakan orang yang pertama kali menumpahkan darah. Manusia pertama yang menumpahkan darah. Dalam riwayat disebutkan la taqtul nafsun zulman illa wa ala qabil kiflun ay nasibun min damiha fa innahu awwalu man sanal qatl. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya tidaklah satu nyawa dibunuh secara zalim ya, kecuali qabil itu dapat jatah. Setiap ada nyawa yang dibunuh secara zalim, maka si qabil ini dapat dosa juga. Upahan dosa. Setiap ada nyawa yang terbunuh karena kezaliman, maka si qabil ini dapat imbasnya, kena imbasnya. Ya, karena dia adalah orang yang pertama kali pencetus pembunuhan. Jadi dia yang pertama kali dapat. Pelopon. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna li ni'amillahi ta'ala a'da'un qila man hum ya Rasulullah. Nabi menyebutkan dalam riwayat, sesungguhnya di dalam nikmat Allah itu ada musuh yang mengintai. Artinya setiap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu pasti ada yang tidak senang, pasti ada yang hasud, yang iri. Qila man hum ya Rasulullah. Ada sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai musuh tadi. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu ada musuhnya. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala alladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih. Mereka adalah orang-orang yang hasud kepada orang lain ketika Allah memberikan anugerah kepada orang tersebut. Ada yang iri. Nah, sifat hasud ini merupakan penyebab utama iblis diusir oleh Allah dari surga. Iblis diusir dari surga bukan karena sombong, tapi karena hasud, karena iri kepada Nabi Adam. Kenapa iri kepada Nabi Adam? Karena iblis ini bisa dikatakan makhluk Allah yang paling taat, yang paling alim. Malaikat itu kalah dengan iblis. Tidaklah setiap jengkal yang ada di arus itu, kecuali setiap jengkal itu pernah disujudi oleh iblis. Dan dia berada di dalam surga. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah ciptakan Adam dengan tanah. Setelah selesai ditiupkan ruh. Nah, ini makhluk-makhluk Allah yang lain ini melihat, para malaikat termasuk iblis melihat ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam. Setelah selesai ditiupkan ruh, Allah perintahkan semua hamba-hambanya dari untuk sujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tak mau.
Ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis tadi, bukan aku lebih Tuhan. Ya kalau Tuhan, masuk akal gitu. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan? Iblis menjawab, aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku tak mau, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Dan di situ dilihat juga iblis ini terawas daripada Adam. Iblis itu duluan berada di surga. Adam ini kalau bahasa kita ini orang hanyar. Ya. Cuma Allah ingin menguji semua hamba-hamba yang ada pada saat itu, para malaikat dan semuanya termasuk iblis. Allah uji mereka. Ternyata semua hamba-hamba Allah taat atas apa yang diperintahkan Allah kecuali ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Dia merasa lebih baik. Ketika dia merasa iri kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, maka muncullah sifat sombong di dalam diri iblis. Yang pertama sebabnya karena hasud, karena iri. Kenapa Allah memberikan keutamaan kepada si Adam? Kenapa Allah menyuruh kami yang mulia-mulia ini untuk sujud kepada Adam yang orang hanyar? Akhirnya timbullah, keluarlah dari diri si iblis ini sifat sombong, kemudian sifat dendam. Bukan hanya sifat hasud, bukan hanya sifat sombong, tapi dia dendam kepada Adam beserta keturunannya. La ughwiyannahum ajma'in, itu janji iblis di hadapan Allah. Sungguh aku akan menyesatkan mereka, mengganggu mereka sampai hari kiamat. Iblis itu minta dipanjangkan umur, mau dikabulkan. Minta dipanjangkan umur, dikabulkan Allah. Amin. Qala ba'dul hukama, sebagian para ulama ahli bijaksana mereka mengatakan ummahatul khotoya salasa. Ummahatul khotoya itu artinya apa namanya? Kalau ummahat itu artinya ibu, khotoya artinya kesalahan. Apa artinya ummahat itu? Pangkal. Penyebab utama dosa-dosa itu yang paling besar itu ada 3. Yang pertama al-hasad, dengki, wal hirsu, rakus, wal kibru, sombong. Makanya kita diajarkan di dalam Al-Quran itu doa yang sangat bagus untuk dibaca setiap selesai sholat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan
Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan ya Allah di dalam hati kami ini ghil. Ghil itu artinya sesuatu yang nyangkut. Ulama menyebutkan ghil di situ artinya ada 3. Hasad, yang kedua al-bughd, benci sama orang, dan yang ketiga al-hikd, dendam. Jadi ketika baca ayat tersebut, baca doa tadi, ketika kalimat wala taj'al fi qulubina, nah di sini dipegang. Ya, minta sama Allah jangan sampai hati kita ini ya, terdapat sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah. Ya, bahkan kita diajarkan ketika membaca qasidah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus tadi, ketika menyebut wa dzikrul aida rusil ajlah anil qalbis sada lis-sadiqina. Mudah-mudahan dengan berkat Imam Al-Idrus di dalam doa itu, wa dzikrul aida rusil ajlah anil qalbis sada lis-sadiqina. Mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ya, keburukan ya, kerusakan yang ada di dalam hati ini sedikit demi sedikit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza qala al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi thalathatun la tustajabu da'watuhum. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Beliau mengatakan thalathatun, ada 3 golongan, la tustajabu da'watuhum, yang tidak akan diijabah oleh Allah doa-doa mereka. Walaupun berdoa, doanya tidak diijabah. Doanya cuma nyangkut di plafon. Kalau nyangkut di langit masih lumayan, kan agak jauh sudah. Ini masih di atap. 3 golongan yang doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Yang pertama akilil haram, orang yang rancak makanan haram ya, orang yang sering makan haram. Yang kedua wa mithsalul ghibah ya, orang yang sering ghibah, membicarakan keburukan orang. Dan yang ketiga wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, orang yang di dalam hatinya ya, ada sifat hasud kepada sesama muslim ya, iri dalam segi urusan dunia ya, itu sesuatu yang tercela. Berbeda ketika iri di dalam urusan akhirat ya, iri dalam urusan akhirat, ngelihat ada orang yang taat sama Allah iri, nah itu bagus. Ada orang khatam Quran sehari 1 kali, iri, bagus. Ada orang yang sholat subuh datang jam 4 malam, sholat subuh ke masjid datang jam 4, iri, bagus ya. Ngelihat ada orang yang datang sholat Jumat setengah 11 sudah datang, iri, bagus. Urusan akhirat, ada urusan dunia jangan sampai iri sama orang ya. Sifat hasud ini musibah. Orang yang punya sifat hasud ini hidupnya tidak akan berkah ya. Orang yang dihasudi semakin dapat nikmat. Itu ujian dari Allah. Semakin kita iri sama orang yang kita iri itu, orang yang kita hasud itu semakin diberi Allah nikmat. Kita yang hasud makin parah penyakit ya. Lihat ada orang beli rumah, oh langsung sakit hati. Sudah beli rumah tadi, pasang pagar, macam-macam. Iri ya, motor ya. Pedagang dengan pedagang ya. Iri, si A pedagang, si B ini pedagang, si A ini iri dengan si B.
si B ini usahanya akan semakin naik dan si A ini akan semakin turun. Ulama irinya dengan ulama. Ya, penyakit terbesar ulama itu iri dengan sesama ulama. Ngelihat ada satu ulama umatnya banyak, ngikutnya banyak, pecintanya banyak, iri. Nah, itu penyakit ulama. Dan ulama-ulama yang punya sifat iri ini tidak akan bertahan lama. Pasti gugur. Ya. Kenapa? Karena saking bahayanya sifat iri dari kita diajarkan ya, untuk juga memperbanyak membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala biasa menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, ya, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita mudah-mudahan dihilangkan Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad SAW Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.